Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif. Ingin mengambil materi hakikat kehidupan di dunia. Kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan dan kita sebagai manusia hakikatnya adalah seorang musafir yang sedang berjalan menuju pertemuan dengan pencipta kita. Kita akan menempuh berbagai macam fase kehidupan. Kita telah menempuh fase janin dan kita saat ini berada pada fase kedua, yaitu fase kehidupan dunia. Setelah itu, kita akan masuk pada fase ketiga, yaitu fase alam barzah, yang entah berapa lama kita akan berada di fase tersebut. Setelah itu, kita akan masuk pada fase berikutnya, yaitu fase kebangkitan di padang mahsyar, yang satu hari pada hari itu seperti 50.000 tahun. Setelah itu, barulah kita akan masuk pada fase penentuan apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Jika kita semua sedang berjalan menuju satu titik pertemuan, yaitu menuju alam barzah, yang merupakan fase berikutnya setelah fase kehidupan dunia ini. Kita semua sedang berjalan menuju fase kematian, dan saat ini kita sedang berada di garis antrian tersebut. Hanya saja, kita tidak tahu siapa yang ada di depan kita dan siapa yang ada di belakang kita. Akan tetapi, kita semua saat ini sedang berjalan menuju titik pertemuan tersebut, yaitu alam barzah. Ketika kita telah mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, maka kita harus saling mengingatkan agar jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan yang sementara ini. Mengapa demikian? Karena fase kehidupan berikutnya, fase alam barzah pada mahsyar, dan seterusnya hingga surga atau neraka. Semuanya bergantung pada kehidupan kita di dunia yang sangat sebentar ini. Allah telah menyebutkan tentang hakikat dunia yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirnya nanti ada asap yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Dalam Al-Quran, yaitu Allah menyebutkan bahwasanya kehidupan di dunia ini isinya hanya berupa kenikmatan yang semu atau bersifat sementara. Melalui pembahasan ini, kita akan menyebutkan bagaimana hakikat di dunia. Yang pertama yaitu dunia hanya sementara. Apa maksud dari dunia hanya sementara? Sementara maksudnya dunia ini waktunya lebih singkat jika dibandingkan dengan fase-fase kehidupan setelahnya. Telah kita sebutkan bahwasanya kita telah dan akan melewati beberapa fase-fase kehidupan. Di antaranya adalah kita telah melewati fase janin. Kemudian kita sekarang sedang berada di fase kehidupan di dunia. Kemudian kita akan menuju fase alam barzah. Kemudian fase pada mahsyar. Kemudian dia akan berakhir di surga atau neraka. Kalau kita mau merenungkan, kita berada di fase janin hanya selama kurang lebih 9 bulan. Setelah itu, kehidupan kita di dunia hanya bersekitar 60-70 tahun, bahkan bisa jadi kurang daripada itu. Dan sangat sedikit yang bisa lebih daripada itu. Sebagaimana Allah bersabda yang dimaksud, usia umatku berkisar antara 67 tahun dan sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Yang artinya, ada orang-orang yang Allah berikan usia lebih dari 70 tahun, akan tetapi hal itu jarang. Kebanyakannya adalah seseorang maksimal usianya berkisar 60-70 tahun. Setelah itu, seseorang kemudian akan masuk di alam barzah yang tidak seorang pun tahu berapa lama dia akan berada di fase tersebut. Setelah itu, di fase pada mahsyar seseorang akan berada di sana selama 50 tahun, lalu kemudian seseorang akan abadi di surga atau di akhirat. Dari sini kita sungguh bisa melihat fase yang akan seseorang jalani setelah fase kehidupan dunia sangatlah lama. Bahkan
Lamanya waktu tersebut menjadi tidak ada bandingannya dengan waktu hidup seseorang di dunia. Yang kedua, dunia dijadikan indah dalam pandangan mata sebagai ujian. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya dunia memang dijadikan indah oleh Allah. Di antaranya seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Jadi, kita harus tahu bahwasanya dunia ini memang dibuat indah oleh Allah, sehingga ketertarikan kepada dunia itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Tentu banyak hal yang membuat kita tertarik. Bisa dengan wanita, bagi laki-laki bisa dengan anak-anak, bisa dengan harta, bisa dengan pekerjaan, dan bisa dengan pemandangan yang indah. Bisa dengan barang-barang yang mewah dan yang lainnya. Semua hal ini di dunia ini bisa membuat kita tergoda, akan tetapi kita harus sadar bahwasanya kehidupan dunia adalah ujian. Yang ketiga, dunia hanyalah tempat ujian. Hakikat dunia hanyalah sebagai ujian. Sangat banyak kita temukan dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya seperti firman Allah yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surah Al-Nabiyah ayat 35. Pada ayat ini, Allah menyebutkan bahwasanya Dia menguji hambanya dengan kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya ketika kita masuk ke alam dunia ini, maka kita ibarat sedang masuk dalam ruangan ujian. Maka jangan kemudian kita menyangka bahwasanya ujian itu hanya berbentuk keburukan seperti sakit, kekurangan ekonomi, atau bahkan musibah. Akan tetapi kebaikan seperti kesehatan, kecerdasan, prestasi jabatan, harta yang banyak, dan kebaikan yang lainnya, itu semua juga merupakan ujian. Semua kebaikan yang merupakan ujian tersebut akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing introspeksi diri. Mari kita menjalani dunia dengan benar. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati-hati kita. Jangan sampai itu menjadikan kita lalai dari tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Karena di dunia ini kita hakikatnya hanya sebagai musafir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.